Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pamungkas, NIM saya 23102010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pasif elektronika. Komponen pasif elektronika adalah elemen dasar dalam rangkaian elektronik yang tidak menghasilkan sinyal tetapi memengaruhi aliran arus atau tegangan. Resistor adalah komponen pasif yang dirancang untuk membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor dibuat dengan bahan karbon, logam tipis, atau film tipis. Resistor biasanya memiliki nilai resistansi yang ditentukan diukur dalam ohm. Jenis-jenis resistor. Resistor karbon merupakan jenis yang paling umum dan murah dan memiliki campuran karbon dan bahan pengikat, memiliki toleransi yang rendah. Resistor film metal memiliki toleransi yang lebih baik dan koefisien temperatur yang rendah. Resistor kawat terbuat dari kawat yang dililitkan pada inti keramik, memiliki toleransi yang tinggi. Resistor variabel memiliki nilai resistansi yang dapat diubah secara manual. Pengertian kapasitor adalah komponen pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Fungsinya dapat diaplikasikan ke beberapa elektronik seperti filter, pengatur tegangan, dan penyimpanan energi. Cara kerjanya menyimpan energi dengan mengumpulkan muatan listrik pada plat-platnya, dipisahkan oleh bahan dielektrik. Jenis-jenisnya ada keramik, kapasitor film, kapasitor elektrolit, dan kapasitor variabel. Kalau keramik itu terbuat dari bahan keramik dan memiliki ukurannya kecil dan biasanya digunakan untuk sirkuit frekuensi tinggi. Kalau elektronik memiliki nilai kapasitansi yang tinggi dan biasanya digunakan dalam aplikasi DC. Kapasitor film itu terbuat dari bahan film tipis dan memiliki ketahanan terhadap suhu dan kelembapan yang baik. Kapasitor variabel dapat diubah secara manual dan sering digunakan dalam tuning sirkuit radio. Induktor komponen pasif yang menyimpan energi dalam medan magnet. Induktor dibuat kumparan kawat yang dililitkan pada inti magnetis. Induktor memiliki sifat induktansi yang diukur dalam satuan Henry. Induktansi adalah kemampuan induktor untuk menentang perubahan arus listrik. Jenis-jenisnya ada induktor inti ferrit, induktor inti udara, induktor inti variabel. Induktor inti ferrit menggunakan inti ferrit untuk meningkatkan induktansi dan mengurangi kerugian. Kalau induktor inti udara menggunakan udara sebagai inti yang menghasilkan induktansi lebih rendah tetapi kerugian lebih sedikit. Induktor inti variabel memiliki inti yang dapat disesuaikan untuk mengubah induktansi. Transformator adalah komponen pasif yang mengubah tegangan dan arus bolak-balik AC tanpa mengubah frekuensi. Transformator menggunakan induksi elektromagnetik untuk transfer daya listrik antara dua atau lebih sirkuit. Komponen utama transformator adalah kumparan primer dan sekunder yang dililitkan pada inti ferromagnetik. Ketika arus mengalir melalui kumparan primer dan magnet dihasilkan dan menginduksi arus pada kumparan sekunder. Rasio jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder menentukan rasio tegangan dan arus yang diubah. Termistor resistor yang tahanannya bervariasi sesuai dengan suhu. Cara kerjanya memiliki koefisiensi suhu yang tinggi yang menyebabkan perubahan tahanan yang signifikan seiring perubahan suhu. Aplikasi termistor banyak digunakan dalam aplikasi pengindahan suhu seperti sensor suhu pada peralatan elektronik. Varistor adalah komponen pasif yang dirancang untuk melindungi rangkaian elektronik dari tegangan lebih. Varistor terbuat dari bahan semikonduktor dengan karakteristik hambatan yang tidak linear. Pada tegangan rendah, varistor memiliki hambatan tinggi. Namun saat tegangan melebihi nilai tertentu, hambatannya akan turun drastis. Hal ini memungkinkan varistor untuk menyerap energi yang berlebih dan sumber tegangan lebih sehingga melindungi aplikasi seperti peralatan elektronik konsumen, sistem tenaga, dan rangkaian kontrol industri. Varistor umumnya memiliki sifat yang tahan lama dan dapat digunakan berulang kali untuk melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan yang berbahaya. Diode merupakan komponen elektronik yang hanya memungkinkan arus mengalir dalam satu arah. Diode memiliki simbol seperti panah yang menunjukkan arah arus. Jenis-jenis diode. Yang pertama, diode penyiarah, diode Zener, ketiga diode Schottky, ketiga diode LED. Diode penyiarah digunakan untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Diode Zener memiliki tegangan breakdown yang ditentukan dan digunakan sebagai regulator tegangan. Diode Schottky memiliki tegangan forward yang lebih rendah dan waktu switching yang lebih cepat dibandingkan dengan diode penyiarah konvensional. Diode LED memancarkan cahaya ketika arus mengalir melaluinya
LED memiliki warna yang beragam. Sifat-sifat komponen pasif: nilai resistansi, kapasitansi, induktansi, dan frekuensi operasi. Aplikasi komponen pasif: filter, penguat, penghasil osilasi, dan pembatas arus. Kalau filter, resistor, kapasitor, dan induktor dapat digunakan untuk membuat filter, untuk menghilangkan frekuensi tertentu dan sinyal. Komponen pasif dapat digunakan untuk memodifikasi tegangan dan arus dalam sirkuit termasuk penghasil sinyal. Penghasil osilasi: komponen pasif dapat digunakan untuk membuat osilator yang menghasilkan sinyal dengan frekuensi tertentu. Pembatas arus: resistor dapat digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir sesuai melalui sirkuit. Penutup dari saya, bila ada kata atau yang tidak sesuai dengan materi, mohon maaf, atau pengertiannya lain, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.